Silahkan pilih apa yang akan dikirim, baik dokumen maupun gambar. Nah, contoh, Pak Amar di sini akan mengirimkan ini gambar foto lapangan SMP 35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ahmad TV akan memberikan materi informatika kelas 9 semester 1, yaitu layanan dalam internet. Layanan dalam internet merupakan satu teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan. Saat ini, masyarakat dunia sudah banyak yang memanfaatkan teknologi ini untuk keperluan hidup sehari-hari. Layanan apa saja yang ada di internet yang kamu ketahui? Lalu, apa fungsi layanan tersebut? Selain manfaat, apakah ada dampak negatif yang dapat terjadi dari banyaknya layanan yang ada di internet? Berikut adalah beberapa layanan yang umumnya digunakan oleh para pemakai internet atau user seperti kita nih. Antara lain www atau World Wide Web, email, chatting, search engine, blog, dan layanan lainnya seperti Bulletin Board Service (BBS), Usenet, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Internet Teleponi, dan Internet Fax. Mungkin masih banyak layanan internet yang belum disebutkan pada materi ini. Kita bahas satu-satu. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu World Wide Web, email, chatting, search engine, dan blog. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas Bulletin Board Service (BBS), Usenet, FTP, Telnet, Internet Teleponi, dan Internet Fax. Kita mulai bahas www dulu. Nah, ini anak-anak, World Wide Web. Pada saat ini, www atau sering disebut web saja adalah pelayanan yang paling populer. Web menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain berdasarkan konsep hypertext yang tersimpan dalam Internet Web Server. Artinya, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link atau sambungan dengan dokumen lain, baik dari web server yang sama maupun dari web server yang lain. Dengan link ini tentu sangat memudahkan kita untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau dari server satu ke server lainnya. Hanya dengan cara mengklik saja. Dapat kalian bayangkan seberapa banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Tentu tidak terbatas. Ya, mungkin hal ini kalian bisa alami masing-masing ketika kita memanfaatkan satu fitur www, maka portal-portal yang muncul di search engine atau di pencarian kita tidak terbatas atau banyak. Berikutnya email. Email atau electronic mail adalah layanan internet untuk mengirim surat dengan media elektronik. Dengan fasilitas ini, kita bisa berkirim surat dalam bentuk teks, hanya dengan beberapa detik saja. Pengirim cukup memasukkan alamat yang dituju tanpa harus memakai perangko ataupun pergi ke kantor pos. Syaratnya, pengirim dan penerima harus sama-sama memiliki alamat email. Nah, hal ini di video pembelajaran kali ini, di akhir video akan ada tutorial bagaimana cara mengirim email. Yang jelas syaratnya
Pengirim maupun penerima harus sama-sama memiliki alamat email. Lanjut, Internet Relay Chat atau chatting. Selain berkirim surat, kita juga bisa berkomunikasi atau ngobrol langsung dengan teman atau siapapun dalam waktu yang bersamaan dengan layanan chatting. Kita tinggal menentukan tema yang diminati. Selanjutnya kita bergabung dengan mengetikkan apa yang ingin kita obrolkan dengan menggunakan keyboard. Orang yang melakukan chatting disebut chatter. Nah, ini mungkin dengan adanya WhatsApp hal ini sudah jarang terjadi. Beda dengan tahun-tahun era 2007, 2008, 2009. Ini masih sangat diminati oleh banyak orang. Berikutnya, search engine. Layanan search engine banyak digunakan oleh para pengguna internet. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengguna internet. Search engine atau mesin pencari terdapat baik di suatu situs yang khusus maupun bagian dari situs tersendiri. Layanan ini berfungsi untuk mencari informasi yang dibutuhkan para pengguna internet sesuai dengan kata kunci pencarian yang dimasukkan. Informasi yang didapat dicari bermacam-macam, mulai dari alamat situs web, alamat blog, berita, data, dan informasi lainnya, baik yang sudah lampau maupun informasi terkini. Nah, ini seperti yang sedang kita laksanakan. Nah, hal ini sangat sering di era pandemi ini atau pembelajaran jarak jauh daring. Kalian tentunya banyak mencari di search engine terkait materi-materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi ketika ada tugas yang belum atau tidak dimengerti, pastinya kalian akan googling atau mencari di Google, salah satu mesin pencari yang ada di internet. Yang kelima adalah layanan blog. Untuk membuat blog sangatlah mudah. Pertama-tama kita harus membuat akun dulu seperti kita membuat email. Sebaiknya kita daftar di domain blog gratis seperti www.blogger.com. Setelah selesai register, sign up di blogger.com, kita dapat mulai mengisi blog tersebut. Nah, ini silahkan kalian berkarya atau mencoba membuat blog sendiri. Yang jelas, ingat harus positif. Misalkan membuat tugas-tugas kalian di up di blog kalian sendiri juga bisa, baik berupa gambar atau teks gitu. Nah, mungkin itu anak-anak materi mengenai layanan internet. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengirim email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ahmad TV akan memberikan video tutorial cara mengirim email. Yang pertama, di Google kita ketikkan email, silahkan diikuti. Nah, ini diklik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang langkah yang kedua yaitu kita klik di sini tulis. Nah, akan muncul tombol memperbesar, akan muncul layar seperti ini. Di sini ada kepada, silahkan tuliskan alamat tujuan email, kemudian subjeknya apa. Nah, di sini kalian bisa
mengetikkan apa. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan atau kita bisa mengetikkan naskah apa yang dikirim melalui email ini. Atau bisa juga di sini menyisipkan gambar atau foto dan file. Jadi tergantung kebutuhan, silahkan kalian sesuaikan. Contoh di sini kita tuliskan alamat email, tujuannya adalah ama.informatika@gmail.com. Nah, ini harus betul penulisannya. Kemudian subjeknya, contohnya tugas informatika. Itu ya anak-anak, silahkan diikuti. Kalau misalkan mau disertai teks, silahkan kalian ketikkan di keyboard. Assalamualaikum, nama misalkan Budi, kelas 92 misalkan. Kemudian untuk tugasnya, apabila sudah ada di galeri atau folder atau ada di laptop atau PC kita, silahkan kalian klik lampirkan. Atau misalkan di sini bentuknya foto, silahkan disesuaikan apa yang akan dikirim. Kita contohkan di sini lampirkan file. Kemudian dicari di mana letak filenya. Pak Ahmad contohkan, misalkan di sini ada download. Kebetulan di sini ada, misalkan filenya ini PCR misalkan. Kemudian kita klik open. Nah, maka di sini sudah muncul file PCR. Langkah berikutnya adalah yaitu kita klik kirim. Nah, di sini ada notif pesan terkirim. Untuk mengecek apakah pesan terkirim atau belum, kita klik yang atas ini nih, anak-anak. Kita klik, kemudian kita masuk atau pilih ke terkirim. Nah, maka sudah ada di sini. Sudah ada notif, bisa diperbesar ini, ama informatika, tugas informatika, filenya PCR gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengirim email melalui handphone? Apabila kalian akan mengirim melalui handphone, caranya yaitu di sini kan masing-masing handphone kalian sudah ada aplikasi emailnya. Ini kita klik. Nah, ini klik email. Kemudian di sini kita pilih tulis. Nah, kemudian di sini ada tanda tulis, silahkan kalian pilih. Kemudian mau ke siapa mengirim emailnya, tujuannya ke siapa. Contoh masih kepada ama informatika@gmail.com. Nah, begitu ya. Udah, kita pilih. Kemudian di sini sama tugas informatika. Kemudian seperti tadi langkahnya, Assalamualaikum, nama Budi, kelas 91.
Kemudian lampirkan filenya di sini, ada di atas. Ini kita tulis lampirkan file. Silahkan pilih apa yang akan dikirim, baik dokumen maupun gambar. Nah, contoh Pak Ahmad di sini akan mengirimkan ini gambar foto lapangan SMP 35. Kita pilih tampilannya seperti ini, kemudian klik tanda kanan di bawah ini nih, yang seperti panah. Ini tanda kirim. Nah, seperti itu. Kita cek apakah sudah terkirim atau belum. Terkirim satu ini. Nah, ini ya. Ini berarti sudah terkirim. Nah, ini sudah terkirim ke alamat email yang sudah kita pilih tadi. Ya, mungkin itu anak-anak materi layanan internet. Kemudian ada bonusnya juga, cara mengirim email. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi layanan internet ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan yang belum subscribe bisa untuk subscribe, share video ini, barangkali banyak teman-teman di luaran yang membutuhkan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.